Keluarnya Perpres 112 per 2022. Mandagi, langkah Presiden sudah tepat. Jakarta, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan listrik. Keluarnya Perpres tersebut mendapatkan tanggapan dari CEO PT Kreasindo Inti Nusantara Refli Mandagi, di mana ia sangat mensupport keluar peraturan presiden tersebut yang merupakan suatu kebijakan terbaru pembatasan dan penghentian pembangunan PLTU baru. Dan berikut adalah tanggapan dari Refli Mandagi selaku CEO PT Kreasindo Inti Nusantara terhadap Perpres tersebut yang dikeluarkan pada tanggal 13 September tahun 2022. Kebijakan terbaru pembatasan dan penghentian pembangunan PLTU baru, terkesan sebagai kiamat bagi pelaku bisnis batubara. Jokowi kasih sinyal, kiamat, batubara, bakal ada PHK massal. Pemerintah memutuskan untuk menyetop ekspor batubara pada 1-31 Januari tahun 2022 guna menjamin terpenuhinya pasokan komoditas tersebut untuk pembangkit listrik tenaga uap PLTU, milik PLN dan Independent Power Producer, IPP, dalam negeri. Kurangnya pasokan batubara dalam negeri. Rencana Presiden Joko Widodo melarang pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU berbasis batubara serta peta jalan percepatan pensiun dini PLTU yang masih beroperasi semakin terang. Pasalnya, kebijakan tersebut resmi diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan listrik. Adapun kebijakan ini ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 September tahun 2022 dan berlaku efektif pada saat diundangkan yakni sama seperti tanggal penetapan, tanggal 13 September tahun 2022. Kebijakan pemerintah dalam melarang pembangunan PLTU baru serta pensiun dini PLTU ditujukan dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan, Menteri menyusun peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sektoral. Terobosan hilirisasi, kebijakan terbaru pembatasan dan penghentian pembangunan PLTU baru, terkesan sebagai kiamat bagi pelaku bisnis batubara. Kebijakan yang sangat ditunggu dan harus menjadi prime mover dalam rangka hilirisasi. Baca juga, ibadah perayaan Paskah dan kenaikan Yesus Kristus PMT, serta begini pernyataan sikap Ketum PMT Refli Mandagi. Selama ini negara lain diuntungkan adanya ketersediaan raw materials untuk energi yang berbasis rendah karbon. Pengelolaan batubara menjadi gas, baterai anoda dan clean coal, yang notabene impor dari Indonesia. Makanya, pembatasan PLTU mendorong konversi batubara ke program energi terbarukan, gasifikasi, anoda dan clean coal. Demikian halnya kaitannya dengan pembangunan IKN Nusantara sebagai Green Smart City. Semakin terang dan jelas harapan pemerintah agar kandungan mineral perut bumi Nusantara harus benar-benar untuk pemanfaatan energi primer, termasuk kebutuhan energi untuk IKN Nusantara. Program mobil listrik berbasis baterai dengan bahan baku nikel dan batu bara, menjadi lompatan ke depan bagi Indonesia sebagai negara industri, dan hal ini harus mendapatkan dukungan penuh semua stakeholder. Langkah Pak Presiden sudah tepat karena nanti kita sudah tidak berharap ke luar negeri, sehingga kata, kiamat, oleh Pak Presiden ini akan benar-benar mendorong pengusaha Indonesia untuk bersaing, kata Refli Mandagi.